warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang bertema konsep dasar belajar, yang disusun oleh 1. Maulidah Fatimatunisa, 2. Inayatul Husna. Belajar adalah proses yang terjadi antara seseorang dan lingkungannya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku akibat adanya pengalaman. Belajar menjadi faktor penting yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Jadi, seseorang itu bisa dikatakan belajar ketika seorang itu bisa menerapkan apa yang ia pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor dari individu itu sendiri meliputi A. Aspek fisik. Aspek fisik mencakup kondisi jasmaniah individu. Kondisi fisik yang meliputi indera pendengaran, penglihatan, pengecapan, dan perabaan. Dan apabila indera pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi individu itu dalam belajarnya. Yang B. Aspek psikis. Seseorang yang sehat psikisnya itu terbebas dari tekanan batin atau gangguan pernapasan atau frustasi. Yang C. Kondisi intelektual. Kondisi intelektual mencakup tingkat kecerdasan, bakat, dan penguasaan pengetahuannya. Yang D. Kondisi sosial. Kondisi sosial berhubungan antar individu dengan orang di sekitarnya. Yang faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, meliputi A. Lingkungan keluarga. Hubungan antar keluarga juga memegang penting dalam belajar, seperti berhubungan akrab, saling mempercayai, dan saling pengertian antar sesama keluarga. Yang B. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah dengan suasana yang wajar atau nyaman akan mendorong si siswa atau individu ini untuk semangat dalam belajarnya. Yang C. Lingkungan masyarakat. Pengaruh positif yang timbul di lingkungan masyarakat seperti warganya yang punya pendidikan yang cukup itu akan membantu individu atau siswa untuk belajar, untuk mempermudah. Faktor pendorong keinginan untuk belajar. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu. Adanya rasa ingin tahu mendorong atau memotivasi manusia atau individu untuk mengetahui hal-hal yang baru. Yang kedua, adanya keinginan menguasai iptek disebabkan oleh tuntutan zaman dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, agar mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang kelima, untuk melakukan penyempurnaan atas apa yang telah diketahui. Yang keenam, untuk mengisi waktu luang. Ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya change behavior atau perubahan tingkah laku yang dapat diamati dari hasil belajar, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak terampil menjadi terampil dan sebagainya. Kedua, perubahan perilaku yang cenderung relatif permanen, yang diartikan bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati. Pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau dari hasil pengalaman. Yang kelima,
pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. 4. Unsur-unsur belajar. Yang pertama, tujuan. Dasar dari aktivitas belajar untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku belajar mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh setiap individu. Yang kedua, pola respon dan kemampuan yang dimiliki. Bahwa setiap individu memiliki pola respon yang dapat digunakan saat menghadapi situasi belajar. Dia mampu mempunyai cara untuk merespon tersendiri, dan hal itu berkaitan erat dengan kesiapannya. Kurangnya kesiapan yang bersangkutan menghadapi situasi belajar atau yang dihadapi dapat menyebabkan gagal dalam meraih tujuan belajar. Ketiga, situasi belajar, yang mana situasi yang dihadapi mengandung berbagai alternatif yang dapat dipilih titik alternatifnya. Kadang-kadang situasi yang mengandung ancaman atau tantangan bagi individu dalam rangka mencapai tujuan belajar. Yang keempat, penafsiran terhadap situasi. Dalam rangka menghadapi situasi, individu harus menentukan tindakan mana yang dapat diambil, mana yang harus dihindari, dan yang paling aman. Mana yang akan diambil tentu saja didasarkan pada penafsiran yang bersangkutan terhadap situasi yang dihadapi. Andaikan seorang salah dalam penafsiran situasi yang dihadapi, dia akan gagal meraih tujuan yang ingin digapainya. Yang kelima, reaksi atau respon, yaitu berupa hasil yang telah diperoleh oleh individu tadi, hasil belajar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.